pada setiap agama dan aliran penganut kepercayaan, masing-masing mempunyai peraturan dan larangan disebut Taurat. Tetapi sebagai pengikut Yesus ada dua dasar, kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah yang menjadikan sempurna. Maka kedua dasar ini itu sudah mencakup seluruh hukum Taurat. Karenanya, walaupun mempunyai ilmu spiritual yang sangat dahsyat, ilmu kanuragan dengan mengumpulkan seluruh persatuan bersama kawulonya yang bisa menjadi sakti mandraguna, hanya menjadi makin banyak larangan dan tuntutannya dan peraturannya. Karena untuk terjadi persatuan manunggal dengan Allah itu harus dari dasar kasihnya yang sudah menjadi sempurna, bukan dari kesaktian mandraguna. Itu semuanya adalah sia-sia. Menjadi sakti mandraguna sebab tidak bisa mendekat merapat dengan Allah. Karena yang mendekat merapat itu adalah kakang sulungnya yang bernama Kain. Sebelum laku spiritual itu masuk ke dalam dasar kasih sesama dan kasih kepada Allah ini, jikalau lebih dulu ditebus dan dijamin, kemudian diproses menjadi dasar kasih sempurna, sampai segala sesuatu terjadi ciptaan baru. Maka untuk sempurna menjadi manusia ciptaan baru, mulanya dasar kasih sesama ini yang kita bedah. Baca 1 Korintus 13 ayat 4-10. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, inti dari semua dasar kasih sesama ini adalah perbuatan kebaikan disertai ketulusan kerelaan. Dari dasar kasih kepada sesama saja sudah mengalahkan kesaktian kanuragan. Para pesakti dan penganut agama belum tentu mampu melakukannya. Baikan itu mudah dijalani, tetapi ketulusan dan kerelaan, karena itu yang harus diuji. Pada waktu siap masuk proses kasih sesama ini, dalam melakukan bukan dari kehendaknya sendiri, karena dasar kasih ini sudah menjadi pelaku spiritual, sehingga kasih kepada sesama itu dengan rela, legowo. Mulanya sabda Yesus untuk saling mengasihi, karena itu dasar kasih kepada sesama harus dituntaskan. Ketika kemudian di dalam spiritual memasuki proses kasih kepada Allah itu, kasihnya harus tulus dan suci. Jadi ini ibaratnya mengosongkan diri untuk menjadi suwung. Jari ini suwung, kalau suwung kok malah makin menjadi rame dengan mengundang mendatangkan semua yang tidak kasat mata. Baca Lukas 14 ayat 25-27. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Terlebih lagi ketika proses terjadi kasih kepada Allah, semua karunia itu pun bisa lenyap, karena itu hanya terang sementara. Untuk menghadap Allah, untuk terjadi persatuan di dalam rohnya, itu tidak perlu memfungsikan kanuragan maupun karunia-karunia roh. Jikalau kebenaran itu manunggal di dalam manusia baru sebagai pemenang,
tiada karunia yang bisa mengungguli. Tapi masalahnya umat dari banyak golongan juga pengikut Yesus. Yang dicari itu bukan kebenaran. Mereka itu menjadikan proses kasihnya hanya berputar-putar pada status kebaikannya kepada sesama. Terlebih lagi jika imannya mempunyai konsep surga di bawah telapak kaki ibu. Nah itu namanya kan diambleskan ke dalam bumi. Baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 25. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi sabdo Yesus mendapat tempat istimewa menjadi sulung firman hidup itu, memimpin batin dan akal budi kita, supaya kriteria kasihnya menjadi tulus dan suci, sesuai selaras dengan kehendaknya. Jadi sudah seperti menjadi sifat kita, bukan kita ini menjadi Allah, tetapi sampai harus demikian. Kasih sesama dalam perbuatan itu kalau dipraktekkan intinya adalah sebagai perbuatan yang baik, penilaian yang baik, segala sesuatu adalah yang baik. Tapi untuk bisa manunggal dengan Allah tidak cukup dengan baik, harus mulai mencari kebenaran tentang kehendak dan rencana Allah, sehingga harus bisa memahami. Pada waktu sudah melangkah dalam proses kebenaran, kalau hanya berbuat kebaikan, sebab berbuat baik itu hanya bisa direfleksikan kepada sesama. Dasar kasihnya itu tidak bisa dengan segenap. Nah, di sini yang perlu kita bedah, perlu kita perhatikan, yaitu tentang kita ini telah ditebus dengan darahnya yang mahal, yaitu oleh darah Kristus. Nah, jadi kita harus menghargai untuk dipergunakan darah Kristus yang sudah menebus kita dengan secara full di dalam diri kita. Lebih dulu harus menghidupkan cinta mula-mula kita berikan kepada Allah, kepada sabdo, kepada firman hidup, bukan kepada sesama. Yang dipraktekkan itu terbalik, cinta mula-mula dihidupi lebih dulu kepada sesama, sehingga merefleksikannya pun jadi salah kaprah. Yang dihidupkan adalah kasih kepada sesama menjadi utama. Loh, kok malah pemahamannya jadi terbalik? Selalu tidak bisa terjadi ketulusan, kesucian di dalam dasar kasih kepada Allah. Itulah pemahaman diurai oleh kriteria seorang hamba Allah pada masa perhambaan yang menerima arti hidup di dalam perjanjian lama. Sebelum mereka itu pengangkatan sebagai anak, sudah diperintah untuk pelayanan. Sehingga ketulusannya itu merefleksikan untuk sesama. Seharusnya pada waktu mereka itu masih tulus, dituntun dan diberi banyak kesaksian, dan harus mengalami secara pribadi dengan Tuhan dari mendengar kesaksian berbagai karunia roh, supaya dari dalam batinnya
menghidupkan pengharapan untuk mengenal dan mengalami Tuhan sehingga akan menerima berbagai karunia roh. Itu sebagai tanda bahwa sudah mengalami Tuhan. Sebetulnya hal ini mustahil. Nikodemus saja berkata mustahil. Dia bahkan sudah menjadi rabi bagi umat Israel untuk kembali pada nol. Tapi tidak ada mustahil bagi Allah. Sebab pada dasarnya seperti anak-anak, yaitu mempunyai dasar takut kalau berbuat kesalahan akan orang tuanya. Takut mendugakan hati orang tuanya atau nakal, punya rasa takut. Nah, ini yang penting. Kita itu harus mempunyai rasa takut kepada Allah kalau menyusahkan hatinya. Mulai dasar rasa takut ini hidup berbeda seperti Adam Hawa, tidak takut melanggar perintah Allah. Jadi tidak langsung bisa mengasihi Allah. Itu gombal namanya. Dasar dari manusia yang bertabiat fana, takut kepada Allah seperti takut kepada orang tua. Kemudian karena rasa takut kepada orang tua, akhirnya menjadi taat, patuh kepada orang tua. Nah, setelah kita menjadi taat kepada firman sabda Allah, kemudian menjadi setia. Maka ketiga hal ini harus dilakoni. Meskipun sudah menyeberangi lautan, melintasi samudra, dan mendaki puncak gunung tertinggi pun, mutlak terjadi rasa takut kepada Allah dan rasa taat dan rasa setia. Tiga hal ini sampai menjadi rasa sejati, dasar asli, sebelum masuk ke dalam tahap kasih untuk terjadi berbuah-buah roh. Sebab Allah itu hidup, Allah itu tidak tidur. Kalau arti hidup hanya untuk berbuah kanuragan, kesaktian, kemuliaan, dan diberkati, tapi tidak mencari kebenaran, maka tidak akan bisa bertemu dengan Allah, Roh yang Maha Suci. Terlebih kalau kita sudah praktek untuk mengasihi sesama. Nah, ini namanya membuat Allah menjadi cemburu. Baca Matius 20 ayat 20-23. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Pada saat Yesus memuridkan para rasul, saat itu mereka belum mengasihi Yesus. Meskipun ada iman, tapi mereka salah di dalam pengharapan. Maka tandanya Yesus belum disalibkan bagi mereka, sehingga mereka pun belum melakoni jalan salibnya. Masih berebut kedudukan, kemuliaan. Saat sebelum menjadi persatuan dengan anak domba yang tersembelih sebagai tubuh-tubuh Kristus, materai tanda darah belum terjadi atas mereka. Yang dimuridkan oleh Yesus ini pun masih mempunyai mental hamba. Belum diproses, sudah langsung ingin jadi anak-anak raja. Kalau pengharapan seorang ibu itu hanya memikirkan kemuliaan hidup bagi anak-anaknya, justru bisa menyeret bagian arti hidup di dalam spiritualnya bagi kehendaknya sendiri. Jadi dalam pemuritan masih harus menjadi kepompong. Hijabnya itu belum terbuka, masih dikerudungi. Apabila menghadap Allah Roh yang Maha Suci, masih harus berkerudung. Seperti para imam di Perjanjian Lama, kalau menghadap Allah dan masuk ruang Maha Kudus, tabir itu belum terbelah sebagai tanda hijabnya belum terbuka, sehingga belum mengerjakan pengangkatannya, tanda T, tanda materai di dahinya. Jadi harus dikerudungi karena masih mengandalkan iman perbuatan. Kalau di bahasa Jawa masih mengandalkan kanuragan. Apabila kedatangan antikris saat ini, keadaan seperti mereka ini masih terus akan berperkara dengan penanaman chip, barcode, dan segala macam itu. Penganiayaan atas tubuhnya yang dipersoalkan dan yang diutamakan.
Sebab itu, dengan iman hanya untuk terjadi satu pengharapan suara jiwa di dalam batinnya itu yang menjadi lebih kuat daripada menyuarakan takutannya kepada antikris. Tapi tidak takut pada waktu tidak setia, tidak taat kepada Allah. Jangan lupa pada waktu Yesus menjadi gembala sebelum disalibkan, menjadi imam bagi para muridnya. Yesus itu jago pelanggaran, tapi dalam hal apa? Melanggar dalam peraturan-peraturan tata cara ibadat demi untuk masuk ke dalam proses jiwa mental pengangkatan anak-anak kerajaan. Seperti para imam secara pribadi masuk ke dalam ruang Maha Kudus supaya segera diselesaikan di dalam satu pengharapan yang benar. Segala sesuatu yang dilakukan bukan karena tertuntut hukum Taurat, jangan ini, jangan itu, jangan begini, jangan begitu. Nah, ini yang harus diselesaikan agar segera masuk dalam proses kasih. Baca Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Penyebab masih rawan dengan pengkhianatan dan penyangkalan terhadap Yesus Kristus. Bagi mereka yang belum menuntaskan perkara ibadah dengan mengandalkan iman perbuatan tubuh, posisinya itu masih bisa tersentuh oleh penganiayaan antikris. Sebagai imam besar, posisinya itu harus lebih banyak berpribadi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap akal budi, supaya bisa menomorsatukan Allah, fokus kepada sabdo Yesus, sampai tabir bait suci itu terbelah seperti waktu Yesus disalib sebelum dimateraikan oleh tanda darah di dahinya. Persatuan manunggaling firman hidup yang menjadi manusia itu. Baca 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ketika sudah masuk ke dalam kasih sempurna, semua karunia itu menjadi lenyap. Bahkan Allah pun seperti menjadi diam. Maka yang tertinggal dalam spiritualnya ini, yang tertinggal pada kita ini, hanyalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar itu adalah kasih. Kita telusuri tentang kasih yang sempurna. Pada waktu mulai masuk ke dalam proses kasih kepada Allah, Roh Kudus yang tidak kelihatan dalam iman, jangan sampai perbuatan itu menjadikan liar. Harus takut dan taat kepada Allah. Dan di dalam pengharapannya, melalui pelayanannya, jangan sampai terselip kehendak pribadi. Itu harus tulus dan suci seperti kanak-kanak. Maka dalam kasih, melalui kasih kepada sesama, jangan sampai bermotivasi dan memotivasi. Baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya,
untuk kedua kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Rasul Petrus, pengungkapan kasihnya sampai 3 kali berturut-turut. Karena kasih telah menjadi sempurna, ketika pengungkapan kasih Rasul Petrus dengan segenap hatinya, dengan segenap akal budinya, maka baru diperkenan terjadi dengan segenap perbuatannya. Dengan dasar kasih telah menjadi sempurna kepada Allah, baru diperintah untuk menggembalakan domba-domba. Nah, tidak terbalik, sehingga refleksi kasihnya itu tidak munafik, menjadi tulus, suci dan rela. Karena mengasihi Yesus tidak memandang muka. Terlebih bukan karena untuk mencari pengakuan perbuatan yang baik maupun untuk mendapat like dari dunia dan lingkungan. Apabila kasih belum menjadi sempurna dan masih dalam proses iman dan proses pengharapannya serta proses kasih sesama, maka dalam kasih itu masih ada duri di dalam dagingnya. Karena ketika diproses dalam iman perbuatannya mendahului kehendak Allah, fana seperti Bapak Abraham. Dan di dalam pengharapannya kalau belum selesai diproses, jadi mempunyai kehendaknya sendiri. Seperti Ishak berbagi dengan menghidupkan pula masa depan yang belum dilakoninya. Dan ketika proses di dalam kasih, kalau belum dengan segenap, jadi yang terutama selalu mengutamakan berbagai perkara sesama. Seperti Yakub tentu saja di samping untuk nilai kebaikan bagi pribadinya. Sebab tiada yang bisa menjadi suci tulus sebelum terjadi kasih sempurna kepada Allah. Tetapi pada waktu kasih sempurna Rasul Petrus diuji dan terbukti lulus, yang dilakukan semuanya dalam iman perbuatannya itu sudah bukan dari dirinya sendiri, tetapi kehendak Allah karena kasihnya kepada Yesus. Pada waktu Rasul Petrus menuju perjalanan salibnya bersama Yesus, disertai oleh Roh yang suci dan kudus, sehingga di dalam Rasul Petrus terjadilah kasih sempurna itu manunggal dengan firman hidup disertai oleh kuasa Roh Kudus dengan menggembala berjalan menuju karya salibnya. Seperti waktu Yesus hidup sebagai manusia. Baca Wahyu 20 ayat 5-6. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia
1000 tahun lamanya. Kasih Allah melalui Yesus bersambut jadi estafet yang tidak terputuskan. Para rasul setia hanya pada satu tujuan, menuju kepada karya kebangkitannya dengan berjalan salib sambil menggembala. Ending dari para rasul ini agar yang menjadi penerus terjadi kasih sempurna di akhir zaman ini bisa menjadi bait bagi Roh Kudusnya, tempat peristirahatan Allah di bumi seperti di surga. Di akhir zaman, ketika orang-orang yang mengemban misi dari Allah sendiri sebagai menggembala dalam kasih dengan perjalanan salib untuk tujuan kebangkitannya, mereka yang mengalami proses dan yang sudah teruji seperti para rasul ini, sebelumnya dalam tahap proses tubuh, yang kemudian proses jiwa yaitu darahnya, kemudian proses di hal rohnya. Kalau mulanya yang diproses tubuh adalah kuasa dan mujizatnya menjadi nyata, kemudian firman hidup memproses di dalam jiwa mentalnya menjadi pedang bermata dua. Dan kemudian di akhir zaman ini yang berkarya adalah Roh Kudus memproses akal budinya menjadi baru. Maka proses tubuh dan darah itu sudah harus selesai, sudah harus masuk perhentiannya menjadi bait tubuh bagi kediaman Roh Kudus, Roh Suci. Sehingga di bumi ada suara kebenarannya yang murni. Mari kita telusuri. Tetapi apa yang menjadi persoalannya ketika para rasul menyelesaikan misinya dan yang memegang tongkat estafet selanjutnya itu ribuan tahun ini jadi semakin merosot, bahkan kemudian sampai bisa terjadinya hilang tujuan dari kehendak dan rencana Allah. Baca Markus 12 ayat 6-10. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, kalau sampai misi sebagai penggembala tapi tidak berjalan menuju ke arah kebangkitan, arti hidup sebagai manusia baru yang kekal, sehingga dalam penggembalaannya terus berputar-putar pada kasih sesama, berarti secara spiritualnya proses mereka itu sedang terbunuh oleh antikris. Karena di akhir zaman ini yang diproses itu secara spiritnya. Jadi segala sesuatu yang baik, yang jahat, dan kebenaran itu hanya bisa dinilai dari rohnya. Sebab di akhir zaman ini segala nubuat di Alkitab itu tergenapi sesuai dengan bagian di dalam hal rohnya. Berbeda dengan waktu perjanjian lama. Kalau para nabi itu dibunuh cara raganya, di dalam perjanjian baru para rasul dibunuh secara raga dan jiwanya. Tetapi di akhir zaman ini yang dibunuh adalah mental para penggembala, agar tidak terjadi kehendak Allah untuk terjadinya pengangkatan sebagai anak-anak kerajaan, untuk diganti hidup sebagai sultan dan raja-raja di dunia. Kebangkitan raganya, bahkan diberi kuasa pun itu iblis tidak keberatan, seperti yang pernah ditawarkan kepada Yesus. Baca Matius 11 ayat 11-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu.
Meskipun dengan kuasa nama Yesus, iblis sudah gentar. Apalagi dengan kuasa kebenaran firman-Nya, iblis pun sangat gentar. Terlebih lagi dengan kuasa Roh Kudus, iblis jadi gemetar. Tapi kalau di dalam proses tidak ada yang jadi, tentu saja iblis tidak menjadi gentar. Sebab segala sesuatu tipu daya iblis, sejak manusia diciptakan tidak ada yang bisa membongkarnya pun. Tetapi apabila yang diproses sampai bisa mentas, menjadi sempurna dan manunggaling dengan firman hidup di dalam bait tubuh, tempat perhentian Roh Kudus itu terjadi, manunggalnya kasih sempurna dengan persatuan firman oleh kuasa Roh Kudus, manunggal di dalam bait tubuh, iblis jadi ambyar dan buyar. Ini yang menjadi takut. Dikatakan di antara semua para nabi tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis kasihnya sempurna tetapi belum manunggal dalam kuasa firman-Nya, sehingga Yohanes Pembaptis menjadi bimbang. Sebagai nabi yang terbesar di antara para nabi, seluruh hidupnya bahkan sampai matinya hanya untuk manunggal dengan Allah. Dikatakan ia seperti Elia, kasihnya sempurna tapi tidak ada yang digembalakannya. Pengikutnya pun hanya sebentar kemudian bubar. Sebab itulah tanda kasihnya mengutamakan dengan segenap kasih kepada Allah. Baca Wahyu 15 ayat 3-4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Tentang Yohanes Pembaptis dengan Elia itu adalah sama. Di dalam nas yang tertulis itu ada beberapa huruf yang terdelete, perkataan yang terhilang. Sebab itu diizinkan untuk menjadi rahasia ilahi, agar mereka yang sudah melakoninya dan sudah menjadi pemenang baru akan memahami maknanya, pemahamannya yang sangat penting dengan yang ada di kitab Wahyu ini. Nyanyian Musa, karena lelakon sebagai gembala yang mengasihi sesama harus seperti Musa untuk menjadi pemenang. Di tengah perjalanan penggembalaannya itu, sebelum mencapai kesuksesan untuk janji masuk ke tanah Kanaan, tapi kemudian endingnya Musa harus masuk perhentiannya, terpanggil untuk muksa, agar kasihnya dengan segenap menjadi sempurna kepada Allah. Dengan rela masuk hari berhentiannya, bukan karena mati meninggal, meskipun masih diperdebatkan tentang hal ini. Bahkan seperti Elia, karena kasih sempurna yang memberikan seluruh hidupnya sebagai nasir Allah, karena kasih sempurna hanya untuk satu pengharapan, untuk diperkenan terjadi persatuan dengan Roh Allah, sehingga selama hidupnya di bumi ini menjadi mati rasa. Dua saksi alam terjadi pertemuan dengan Yesus manunggal di dalam firman hidup. Itu endingnya. Nah, supaya Musa dan Elia menjadi teladan bagi para gembala dalam proses terjadinya kasih sempurna, endingnya harus seperti nyanyian Musa. Dan untuk terjadi nyanyian anak domba, kuncinya itu ada di proses bait tubuh sebagai anak domba yang tersembelih, sehingga terjadi persatuan di dalam firman hidup, maka dipimpin oleh Roh Kudus secara pribadi sampai diperkenan menerima kunci kebangkitan hidup manusia baru, supaya suara roh dan kebenarannya itu ada di bumi. Amin.